Waktu itu tembus di 400-an ekor. Sore itu ngantar sapinya ke kandang bersama atau bunker itu. Paginya mereka bawa pulang kembali lagi. Kita pendekatan dengan dinasnya, minta bantuan dinasnya untuk fasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Himapet. Biasanya orang-orang kalau untuk Idul Adha gitu Pak, sebenarnya apa? Kalau Idul Adha itu ada dua spesifik yang pengorban itu cari. Yang pertama harga ekonomi. Harga ekonomi itu kan kalau kurban di masjid atau arisan itu kan standar dia di 20 sampai 21 juta. Hasil yang kedua standarnya adalah mereka berkurban itu tidak melihat budget tapi melihat performance sapi ini bagus atau enggak, atau dagingnya bagaimana. Nah, makanya kayak kami ini ada sejenis analisa. Jadi kalau misalkan sapi saya gemukan pakai pakan saya, nanti tak potong, nanti ketemu dagingnya berapa. Karena pada saat kita pakai hitung-hitungan yang mahasiswa pelajari, misalkan, oh ini ketemunya sekian, cara hitungnya sekian, nanti dagingnya sekian. Itu biasanya kalau dipelihara oleh petani murni, pure, itu dipotong nggak ketemu. Jadi seharusnya kita bisa 3%, 30% dari total berat hidup, biasanya nggak ketemu. Tapi kalau kita udah pakai mengemukan, kemarin saya potong, udah lemaknya sedikit, semuanya banyak daging, dan sesuai kita kemarin hampir di 38%, berat 4 kintal, kita dapat 138 beberapa. Itu dengan lemak sangat sedikit sekali. Makanya ini jadi sebuah pengalaman saya, karena di tahun kemarin kita motongnya betina. Oh gitu Pak. Kalau betina walaupun bobotnya 5 kintal, 6 kintal, itu paling mentok di 100, 120. Karena banyak lemaknya. Kalau pemasaran bahwa di KPT ini kan ada sistem pembagian sisa hasil usaha berdasarkan tabungan atau modal dan berdasarkan transaksi. Jadi anggota itu jika dia ngajak orang nganter ke sini langsung dia deal beli sapinya, itu masuk dalam transaksi mereka. Jadi nantinya pada saat pembagian SHU dia bisa dapat bagian dari transaksi. Jadi karena kita ada dua, berdasarkan modal dan berdasarkan transaksi. Kadang kalau misalkan kita nyimpen hanya 20.000 simpanan wajibnya 20.000 per bulan, hanya itu misalkan. Jadi kan otomatis modal kita sedikit. Cuman ternyata kita bisa membantu pemasaran punya koperasi, baik sapinya, baik pupuk komposnya, baik hijauannya. Nanti itu masuk dalam transaksi mereka. Bisa jadi dia nanti dapat keuntungan lebih besar dari transaksi daripada modal dia. Itu seperti itu. Yang kedua, saat ini kan kita bicara teknologi. Dan sekarang ini sebenarnya kita duduk di rumah aja udah selesai. Media sosial ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada apalagi WA story status WA itu, nah masang status. Ternyata dari situ udah luar biasa. Dan saya nggak pernah keluar. Yang penting kita punya stok barang, gitu. Jadi saat ini beda dengan dulu. Dulu kita harus cari, harus jalan, harus bangun relasi. Kalau sekarang posting aja modal. Orang-orang tinggal ke Iya, modal ini aja. Kalau misalkan di Facebook ada promosi, udah klik promosi paling modal berapa, kita akan bisa menjangkau banyak orang. Paling banyak jual gitu Pak, sampai berapa ekor? Paling banyak kita koperasi bisa waktu itu tembus di 400-an ekor. Waktu itu total omset sampai di hampir 9 miliar nggak salah. Duit semua itu Pak. Campur kotoran sapi. Ini ada nggak sih Pak yang bobotnya paling besar? Kalau di sini biasanya rata-rata bobot paling besar saya di 600. Oh, belum ada yang sampai 1 sekian. Sempet, tapi nggak nyampe 1, hanya di 840.
ada yang pernah dipakai buat kontes gitu nggak Pak? Sekarang kan sapi-sapi dikonteskan gitu. Kalau bicara kontes kan kalau di Lampung baru kemarin Iya, kan, baru baru kelihatan boomingnya kemarin. Jadi secara otomatis kita belum pernah ikut kontes. Cuman kita hadir juga di acara kontes itu. Apa sih kriteria kontes, Iya. yang dinilai apa kan itu. Jadi siapa tahu nanti bisa Bisa ikut. mempersiapkan. Dan sebenarnya kalau kami peternak sih sebenarnya mendukung dengan kehadiran kontes, apalagi kalau bisa Pemdanya mendukung. Karena apa? Dengan hadirnya kontes itu ternyata bisa menaikkan status farmnya, status sapinya, status harganya kan gitu. Kadang kan nggak masuk akal. Misal bobot 1 ton, kalau kita timbang biasa kan paling 45.000, ini bisa laku 250 juta. Gitu. Itu harga mobil. Iya. Faktor yang mempengaruhi harga jual sapi apa sih Pak? Selain bobot badan atau kriteria sapinya gitu. Sebenarnya faktor yang utama adalah perawatan. Mau kita jenisnya bagus, mau metal limosin, kalau sapinya kurus nggak menarik ya orang pasti nawarnya akan murah kan gitu. Jadi yang berpengaruh di harga pasti kualitas sapi. Bahkan kalau bicara sapi lokal PO kan, PO itu yang gede sana itu dengan yang ini berat ini daripada yang gede 2 sana. Tapi ada salah satu orang penghobi PO itu, kalau dia di musim kurbanan dia lebih ganteng daripada yang merah, ada punuknya, ada hitam-hitamnya gitu, jual ganteng. Ini soal pembeli nih Pak, ada nggak pelanggan yang benar-benar kayak tiap tahun kalau mau Idul Adha pasti kesini? Oh, pelanggan saya banyak. Udah banyak ya, pokoknya udah ketemu 4 tahun ini lah. Dia pasti beli ke sini dan dia bayar cash di awal. Sebelum Lebaran tuh dia udah kesini. Cari sendiri. Ya, sebelum Lebaran Idul Fitri, maksudnya masih di bulan, kadang belum bulan puasa dia udah kesini. Pas stoknya apa? Oh ini ya, saya milih ini gitu. Dan yang saya samping sebelah itu dengan sebelah sana kurang ya. Walaupun dia budgetnya standar, tapi dia udah tahu ini. Oh berarti sudah ada yang keep gitu Pak Ya. ya dari jauh-jauh. Jauh-jauh hari kita pokoknya mau puasa itu kita udah buka. Karena kita peternak kecil yang ingin bahwa barang kita itu ada kepastian terjual. Tapi terjualnya bukan banding harga, terjualnya dengan keuntungan yang jelas. Bapak ini saya lihat ada itu kandang kambing. Itu ada isinya Pak? Kambing itu ada isinya baru 13 ekor beberapa. Awal ceritanya saya peternak sapi kan dari 2008. Udah lama ya Pak? Wah, 2008. lama, udah ketemunya hampir 17 tahun kan. Tuh, itu keluar ide belum lama, awal puasa sih. Saya kan anak saya sekolah nih, 2. Kadang kan kebutuhan sekolah itu kan nggak harus gede, paling 1 juta, 2 juta. Pernah jual sapi, butuhnya cuma 2 juta, jual sapi laku 15 juta. Banyak ya Pak? Kan sisa banyak, belum sempat dibelikan lagi, duit ini habis kayak gitu. Jadi akhirnya punya mimpi, oh saya harus ternak kambing kayak gitu. Akhirnya saya lihat di Facebook, ya ini begitu Facebook dapat, saya datang, saya kunjung belajar. Selama puasa itu hampir berapa kali saya itu kunjung ke lokasi-lokasi peternak belajar. Langsung saya buat kandang itu pun baru selesai mau Lebaran. Akhirnya saya beli, kebetulan sekarang lagi tertarik dengan jenis buru. Oh iya, banyak sih Pak. Kalau menurut Bapak itu karena Bapak tadi punya kambing dan terus Bapak juga sebagai ketua ini KPP sapi gitu. Lebih susah merawat kambing atau sapi Pak? Kambing kan baru sebulan kayaknya, karena Lebaran kurang 3 hari saya ngisi. Ini kan belum ada sebulan berarti. Jadi belum ini. Belum tahu. Kenapa saya mulai ke kambing? Karena sumber pakan saya banyak nih.
Kalau bicara Rambanan, saya punya indigo merah, kan gitu. Nggak perlu ngambil ke tetangga kan gitu. Dan itu ternyata saya lagi fokuskan ke kambing. Kalau bicara enak mana, ya kita hitung-hitungan kecil aja lah. Sapi misalnya bobot 300 kilo, itu butuhnya 30 kilo. Kambing kalau bobotnya misalkan 70 kilo, ya anggap aja kemarin saya hitung itu di angka 6 kilo. 6 kilo Rambanan. Rambanan kan biayanya lebih murah. Kalau sapi temunya udah mahal lah, gitu. Langsung perputarannya ternyata kalau kita ingin pembiakan di sapi ini waktunya kan setahun harusnya satu pedet. Tapi kalau kita telat ngawinkan ketemunya bisa 18 bulan. Kalau kambing kita terapkan pakai kawin alam. Kawin alam dengan pejantan yang bagus. Jadi kelahirannya bisa setahun 2 kali. Hanya itu yang membedakan. Kebetulan di sini nggak nerapin kayak sistem perusahaan sih. Orang datang mau datang aja kan, mau kita tahan Pak jangan ke belakang. Saya ngeliat sapi ya udah kan gitu. Karena kita mau menerapkan secara standarisasi perusahaan kita nggak bisa. Karena di sini adalah ada sapi anggota-anggota yang mengandang di sini juga. Dia pagi ngambil, sore ya masuk kan gitu. Jadi sebenarnya sini nggak ada zona yang masuk kecuali emang pas wabah baru kita stop. Tapi untuk anggota kan masih bisa tetap masuk karena dia ngantor sapinya. Untuk sanitasi nih Pak, kebersihan itu berapa kali Pak? Atau berapa minggu? Kalau buang kotoran tiap hari. Tiap pagi itu pasti buang kotoran. Jadi pagi buang kotoran, cuman kalau desinfektan bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau nanti aromanya udah agak kurang sedap baru kita semprot lagi. Untuk sapi-sapi ini sendiri sebenarnya mandi ya bisa apa udah? Kebetulan ini saya belum menerapkan mandi sih. Jadi sapi alhamdulillah dari mulai masuk misalkan kita beli atau hasil sendiri belum pernah dimandiin. Kecuali kita baru beli kadang ini perlu dimandiin baru dimandiin. Saya hanya treatment yang pertama adalah yang penting pakannya berkualitas, yang keduanya saya pakai pengobatan cacing yang teratur. Tadi pakan ada nggak sih Pak Bapak tambah kayak feed aditif gitu atau suplemen di dalam pakan? Kayak premix. Kalau udah konsentrat kan komplit. Iya. Tapi berarti nggak ada gitu? Apanya? Yang tambahan lainnya gitu, selain konsentrat? Oh nggak ada. Nggak ada. Kami ada mineral block aja kalau misalkan sapinya sering makan tambang aja kali. Kita kasih depannya alhamdulillah. Untuk vaksinnya sendiri itu berapa kali Pak? Kalau untuk vaksin sih karena kita peternak kan nggak rutin, hanya ngeliat program aja. Jadi misalkan kemarin baru rame PMK mulai penyelesaian, nah kita hanya laporan ke dinas bisa nggak dibantu vaksin. Nah, akhirnya ya respon dinas kan cepat. Kemarin tanggal berapa itu vaksin. Ini rencana mau vaksin LSD, tinggal tunggu kesiapan dinas. Dari satu kali ya Pak ya, vaksin. Petugasnya biasanya itu banyak Pak? Yang jelas petugasnya banyak loh ini. Karena petugas IB aja satu desa satu. Nanti dibantu dokter hewannya satu. Jadi kurang lebih 8 sampai 9 orang lah kalau kerjain. Nanti kita sebagai pemilik ternak hanya megangin saja. Kalau pribadi nggak ada. Karena kan kita semuanya kelola secara koperasi. Jadi anggota yang melihara juga itu punya koperasi. Jadi kalau secara pribadi nggak ada. Cuman kita kan menariknya, saya di sini sebagai penanggung jawab berarti pekerja. Saya tetap dapat gaji. Langsung saya juga anggota koperasi. Jadi saya perbanyak di sisi modal. Langsung yang kedua, saya diperbanyak ikut membantu promosi kan. Karena kalau begitu kita masarkan 1 ekor itu masuk transaksi kita. Jadi makanya wajar kadang setahun bisa dapat 15 juta misalkan bonusnya dari kegiatan itu. Langsung berikutnya saya masih bisa memanfaatkan kotoran.
Kotoran itu kalau kita hitung-hitung, saya biasanya per tahun rata-rata di 100 jutaan lah dari kotoran. Nah, yang kedua, lahan hijauan kan lahan saya. Jadi semua kanan dihitung gede, biasa dapat penghasilan juga dari lahan hijauan. Jadi nggak ada yang gratis. Jadi kalau orang mau menerapkan usaha itu nggak ada yang oh ini gratis ya, nggak ada. Semuanya dihitung dalam bentuk uang. Jadi dari situ kita ada penghasilan tambah. Biasanya gitu Pak, yang mau beli kotoran itu siapa Pak? Itu ada petani kemarin, di tahun kemarin itu perusahaan itu kirimnya ke Jambi, ke Palembang, itu hampir ribuan ton. Ini belum ada kontak lagi. Biasanya sih terjadi di akhir musim kemarau, akhir musim hujan. Karena kalau pas mulai kemarau kan mereka akses jalannya gampang. Ya saat ini memang menjadi dilema di saya, ya nggak jauh-jauh lah saya bilang. Saya punya anak ini mau kuliah, saya udah punya usaha peternakan. Tak suruh peternakan, enggak saya pengen yang lain ya, kami persilahkan. Dan yang jelas kalau saya sih saat ini mempunyai mimpi bagaimana bisa menciptakan penerus-penerus yang nantinya untuk usaha di bidang peternakan. Karena bicara peternakan itu kan nggak harus sapi, nggak harus kambing, nggak harus yang lain. Tapi intinya adalah ternak yang punya nyawa kan gitu. Karena sejatinya ada ternak besar, ada ternak kecil kan, ada unggas dan lain sebagainya. Ternyata itu usaha yang sebenarnya menjanjikan. Kalau udah ngomongin pangan atau kebutuhan manusia, semasa manusia masih beranak pinak itu pasti butuh makan kan gitu. Dan kalau secara ininya emang kita dilihat nggak keren, usahanya Pak kambing misalnya nggak keren, tapi berapa kambing Pak? 300 ekor. Banyak kan, jenisnya apa? Oh jenisnya bur, harganya berapa? Misalnya per ekor 10 juta, 300 sudah berapa kan? Temunya udah hampir 3 miliar kan gitu. Dan itu sangat luar biasa dan sangat mudah, walaupun kita kelihatannya bau, nah tapi hasilnya luar biasa. Makanya bagi anak-anak muda, jangan gengsi, jangan malu. Lebih baik kita malu nggak punya duit daripada kita malu nggak mau berusaha kan gitu. Kalau kita udah beternak, karena semuanya bisa jadi duit dan kita santai. Selain beternak, otomatis kan jadi owner. Kalau udah jadi owner kan terserah kita mau dapat hasil berapa terserah kita. Hari ini kita mau tidur aja, nggak ada yang marah kan gitu. Yang jelas buat penerus, ayo semangat bangun peternakan, karena peternakan ini adalah mendukung ketahanan pangan nasional. Begitu kita bisa swasembada ternak, otomatis swasembada daging. Dengan swasembada daging, akhirnya penerus kita nanti karena makannya bergizi, jadi pinter kan, jadi pinter nanti bisa menguasai. Itu saran saya. Itu teman-teman dari pesan dari Bapak Suwadi ya? Pesan-pesan dari Bapak Suwadi untuk penerus peternak selanjutnya. Mungkin sampai di sini saja podcast Simak Petri kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah Pak.